Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang hasil pencatatan akuntansi menggunakan Zahir pada PT Gemilang Abadi. Kelompok 2 memilih tema yaitu penjualan elektronik dan jasa servis. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teruntuk Angelina. Baik, perkenalkan saya Angelina Valencia dengan NIM 21220232. Saya Fadia Zahwa dengan NIM 21220033. Perkenalkan, saya Helena Dastika Bera dengan NIM 21220271. Perkenalkan, nama saya Laswaria, NIM 21220205. Perkenalkan, saya Anji Pratama dengan NIM 21220140. Selanjutnya, kami akan masuk ke pembahasan, yakni tentang studi kasus dan penyelesaiannya. Data perusahaan kami dengan nama PT Gemilang Abadi yang beralamatkan di Jalan Kamelia Putih nomor 2, Jakarta Selatan dengan kode pos 12084. Dalam negara Indonesia dengan nomor telepon 021 5687 421 dan dengan nomor fax email 021 1243 651. Periode akuntansi yang kita gunakan yaitu Januari tahun 2022 sampai dengan Desember tahun 2022. PT Gemilang Abadi merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan jasa. Perusahaan ini menjual barang-barang elektronik dan terdapat jasa servis. PT Gemilang Abadi melakukan pencatatan akuntansi tahun 2022 menggunakan aplikasi Zahir Accounting 6. Berikut adalah tampilan awal Zahir Accounting 6, yang terdapat membuat data baru, membuka data sebelumnya, buka data, membuka file backup, data contoh, daftar data sebelumnya, register, dan keluar. Selanjutnya, ada informasi untuk membuat data baru. Dengan cara ngeklik data baru dan mengisi nama perusahaan, alamat perusahaan, negara, kota, kode pos, telepon dan fax, email, serta website bila ada. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya adalah membuat data baru dalam periode akuntansi. Yang perlu diisi adalah bulan dan tahun, serta tutup buku akhir tahun. Kemudian klik lanjutkan. Slide selanjutnya adalah tentang mengatur data rekening. Kemudian setelah selesai, klik lanjutkan. Kemudian akan tampil seluruh data yang telah dibuat tadi. Bila semuanya sudah benar, kemudian klik proses. Terdapat jenis usaha dalam layar ini, yaitu bidang perdagangan umum untuk PT, kemudian klik lanjutkan. Jika tampil tampilan seperti ini, klik iya. Kemudian klik OK jika terdapat tampilan seperti ini. Dan selanjutnya mengatur mata uang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Angelina. Lalu, melakukan pengaturan data mata uang asing. Pada slide ini, kita mengatur data mata uang dolar. Lalu klik lanjutkan. Lalu klik selesai. Yang berikut adalah ketentuan. Ada 2 poin. Yang pertama, satuan pengukuran pieces, dus, kilogram. Yang kedua, data pajak dengan kode PPN. Pajak bertambah nilai. Nilai persentasenya 10%. Akun beli 1500, strip 00, strip 010, yaitu pajak dibayar di muka.
untuk akun jual dengan nomor kode 210000080 yaitu hutang pajak penjualan. Yang berikut adalah data pelanggan. Data pelanggan PT Gemilang Abadi. 1. Kode pelanggannya ada C001, yaitu PT Harapan Jaya. Selanjutnya ada C002 PT Bunga Melati. Selanjutnya ada C003 CV Langit Cerah. Selanjutnya ada C004 Malik. Dan berikut langkah-langkah pembuatan data pelanggan, yakni pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Ini tampilan awal data nama alamat, kemudian klik plus. Masukkan data pelanggan dengan lengkap, kemudian klik rekam. Lakukan yang sama dengan data pelanggan lainnya. Kemudian akan dipaparkan oleh Helena. Yang berikut adalah data pemasok. Data pemasok PT Gemilang Abadi adalah sebagai berikut. Yang pertama dengan kode supplier V001, nama supplier PT Tulip Putih, alamat Jalan Pertama Sakti nomor 1 Jakarta Timur dengan kode pos 13-250 dengan nomor telepon 0219676352 dengan tipe vendor. Yang kedua, dengan kode supplier V002, nama supplier PT Bumi Pertiwi dengan alamat Jalan Liliputraya nomor 12 Jakarta Utara dengan kode pos 14567 dengan nomor telepon 02123456678 dengan tipe vendor. Yang ketiga, kode supplier V003 dengan nama supplier CV Sendana dengan alamat Jalan Tipuan nomor 22 Jakarta Utara dengan kode pos 1452220 dengan nomor telepon 02143235661 dengan tipe vendor. Nah, berikut langkah-langkah pembuatan data pemasok, yakni yang pertama, itu pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Yang berikut tampilan awal data, nama alamat, kemudian klik plus. Yang berikut masukkan data pemasok dengan lengkap, kemudian klik rekam. Yang berikut lakukan hal yang sama dengan data pemasok lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kelas Maria. Data pegawai dan owner. Nomor 1 itu E-001, nama pegawai Tubagus Jordi. Telepon 0896 34 27 78 661. Nomor 2 E-002, nama pegawai Adinia Putri. Telepon 078 36 28 0924. Nomor 3 E-03 bagian operasional. Telepon 08 12 036 73 422. Nomor 4 O-001 nama pegawai Eras Samapata. Telepon 08
678-675-432-219. Nomor 5 O-002 nama pegawai Bank BCA. Berikut langkah-langkah pembuatan data pegawai, yakni A. Pilih menu data, kemudian pilih data, nama, alamat. B. Tampilan awal data, nama, alamat, kemudian klik positif. Nomor 3, masukkan data pegawai dengan lengkap, kemudian klik rekam. Nomor 4, lakukan hal yang sama dengan data pegawai lainnya, rekam. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Aji. Nomor 5. Data mata uang. 1. Mata uang rupiah. Ya, yakni langkah-langkah melihat data uang, yakni A. Pilihan menu data, kemudian pilih data uang yang ada mata uang ini. Yang B. Tampilkan data mata uang, pilihlah yang ideal atau Indonesia rupiah. Kemudian klik edit. Tampilkan isi data mata uang, lalu rekam. Yang keenam. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Helena. Yang berikut data kelompok harta tetap, yaitu ada 2. Yang pertama bangunan, yang kedua peralatan. Yang berikut data harta tetap, yaitu ada 2 juga. Yang pertama bangunan dan yang kedua tanah. Yang berikut data kelompok produk, itu ada 2. Yang pertama homestead dan yang kedua office set. Yang berikut data produk, itu ada 2. Yang pertama homestead, yaitu ada TV, mesin cuci, dan kulkas. Berikut office set, yaitu ada AC, komputer, LCD, proyektor. Untuk Helena, silakan dilanjutkan. Yang berikut data akun ditambah. Itu ada 5 dengan klasifikasi. Yang pertama, pengeluaran luar usaha dengan kode 91000012 dengan nama akun jasa pendapatan. Yang kedua, klasifikasi harta lainnya dengan kode 19000022 dengan nama akun perlengkapan. Yang ketiga, klasifikasi biaya produksi dengan kode 51000081 dengan nama akun potongan pembelian. Yang berikut, klasifikasi pendapatan usaha dengan kode 41000091 dengan nama akun potongan penjualan. Yang berikut, yang kelima, biaya dibayar di muka dengan kode 15000021 dengan nama akun sewa dibayar di muka. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihan data-data, kemudian pilih data rekening. Yang berikut tampilan awal data rekening, kemudian klik baru. Yang berikut masukkan data rekening dengan lengkap, kemudian klik rekam. Data akun dihapus. Data akun dihapus dalam PT ini adalah akun pengeluaran usaha dengan kode 9000012 dengan nama akun jasa pendapatan. Caranya adalah dengan klik pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Tampilan awal data akun akan terlihat seperti ini. Kemudian klik jasa pendapatan,
pada kolom search, lalu klik hapus. Akan muncul tampilan peringatan seperti di bawah ini. Kemudian klik ya. Selanjutnya untuk Angelina, Data akun diubah. Klasifikasi yang pertama ada bank. Bank diubah menjadi Bank BCA. Yang kedua piutang dagang. Nama akun piutang usaha diubah menjadi piutang dagang. Yang ketiga persediaan. Persediaan 1 diubah menjadi persediaan homset. Yang keempat persediaan 2 diubah menjadi persediaan offset. Yang kelima utang usaha diubah menjadi utang dagang. Yang keenam penjualan produk 1 diubah menjadi penjualan homset. Yang ketujuh penjualan produk 2 diubah menjadi penjualan offset. Yang kedelapan penjualan produk 3 diubah menjadi retur penjualan. Yang kesembilan, penjualan lainnya diubah menjadi retur pembelian. Yang ke-10, biaya 1 diubah menjadi HPP homset. Yang ke-11, biaya 2 diubah menjadi HPP offset. Lalu, pilih menu data-data, kemudian pilih data rekening. Tampilan awal data akun, kemudian ketik akun yang akan diubah di kolom search, lalu klik edit. Lakukan perubahan data rekening dengan lengkap, kemudian klik rekam seperti data di bawah ini. selanjutnya untuk kelas Maria, silahkan dipaparkan. Saldo awal akun nomor 1 itu akun kas. Saldonya 500. Nomor 2 itu Bank BCA itu 1 juta. Yang nomor 3 itu piutang dagang itu 700. Nomor 4 itu persediaan homset itu 1.500.000. Nomor 5 itu persediaan offset 40.500.000. Nomor 6 itu peralatan 51.500.000. Nomor 7 itu perlengkapan 1.500.000. Nomor 8 itu bangunan 1.800.000. Nomor 9 itu akomodasi bangunan itu kurang 1 juta. Nomor 10 itu tanah itu 1 juta. Nomor 11 itu akomodasi punya peralatan itu kurang 1 juta. Nomor 12 itu utang dagang 1.600.000. Nomor 13 itu utang gaji itu 300. Nomor 14 itu utang bank itu 500. Nomor 15 itu modal di store itu 1.600.000. Nomor 16 itu laba ditahan itu 2.200.000. Izin merevisi untuk saldo awal akun, akan saya bacakan ulang dari awal poin nomor 1. Untuk akun kas, saldonya 50 juta. Untuk Bank BCA, saldonya 10 juta. Piutang dagang dengan saldo 7 juta. Persediaan homset dengan saldo 15 juta. Persediaan offset dengan saldo 40.500.000. Untuk peralatan, saldonya 51.500.000. Untuk perlengkapan, saldonya 15 juta. Untuk bangunan, saldonya 180 juta. Untuk akumulasi penyusutan bangunan, saldonya minus 10 juta. Untuk tanah, saldonya 100 juta. Untuk akumulasi penyusutan peralatan, saldonya minus 10 juta. Untuk utang dagang, saldonya 16 juta. Untuk utang gaji, saldonya 3 juta. Untuk utang bank, saldonya 50 juta. Untuk modal di setor, saldonya 160 juta. Dan yang terakhir, laba ditahan, saldonya 220 juta. Terima kasih, Angelina. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam men-input data saldo awal, yakni pilih setting, kemudian pilih saldo awal, dan akan tampil seperti dalam layar berikut. Kemudian, tampilan saldo awal akun, input semua
nominalnya ke dalam saldo awal. Kemudian klik rekam. Untuk Aji, silakan paparkan. Nomor 12, saldo awal utang. Saldo awal piutang. Yang nomor 1 ada ID pelanggan C001 dengan nama pelanggan PT Harapan Jaya. Saldo piutangnya sebesar 3 juta rupiah dengan invoice INV 01. Yang nomor 2 ada ID pelanggan C002 dengan nama pelanggan PT Bunga Melati dengan saldo piutang sebesar 2 juta rupiah dengan invoice INV 02. Yang nomor 3 ID pelanggannya C003 dengan nama pelanggan CV TV Langit Cerah. Saldo piutang sebesar 2 juta rupiah dengan invoice INV 03. Berikut langkah-langkah pembuatan saldo awal, yakni A. Pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal. Lalu, pilih saldo awal piutang. B. Ini adalah tampilan saldo awal akun piutang usaha. Kemudian klik baru. C. Isi saldo awal piutang dengan lengkap. Kalau sudah, kemudian klik rekam. D. Lakukan hal yang sama terhadap saldo awal piutang lainnya. Nomor Selanjutnya 13. adalah saldo awal hutang. Terdapat 3 saldo awal hutang dari 3 ID pelanggan. Yang pertama, dengan ID C001 dengan nama pelanggan PT Tuli Putih, terhitung tanggal hutangnya tanggal 4 Januari 2021 dengan saldo hutang 7 juta dan nomor invoice INVC 01. Yang kedua, ID pelanggan C002 dengan nama pelanggan PT Bumi Pertiwi, tertanggal hutangnya tanggal 14 Maret 2021 dan saldo hutangnya sebesar Rp4.500.000 dan invoice-nya INVC 02. Yang ketiga, dengan ID V003 dan nama pelanggan CV Cendana, tanggal terhutangnya tanggal 7 Januari 2021 dengan nominal saldo hutang sebesar Rp4.500.000 dan nomor invoice INVC 03. Berikut langkah-langkah pembuatan saldo awal, yakni pertama, memilih menu setting, kemudian pilih saldo awal. Seperti tampilan layar di sini, lalu pilih saldo awal hutang. Selanjutnya, tampilan saldo awal hutang, dan kemudian klik baru. Ketiga, isi saldo awal hutang dengan lengkap. Maaf, peralat, ini bukan piutang ya, ini hutang. Dalam mengisi saldo awal hutang ini, terdapat nama pemasok, tanggal, nomor invoice, nomor purchase order atau PO, mata uang, nilai hutang, dan akun hutang usaha. Setelah semuanya terisi, kemudian klik rekam. Data harta tetap. Data harta tetap di sini kita miliki 3 harta tetap, yaitu pertama bangunan dengan kelompoknya bangunan dan harga belinya 180 juta dengan umur ekonomi 10 tahun tanpa nilai residu. Yang kedua, peralatan dengan kelompok peralatan dan harga beli Rp51.500.000, umur ekonomisnya 5 tahun tanpa nilai residu. Dan yang terakhir adalah tanah dan kelompok tanah dengan harga beli 100 juta rupiah, dengan umur ekonomis tidak ada dan tanpa nilai residu. Berikut langkah-langkah pembuatan data harta tetap bangunan, yakni
Pertama, pilih menu data-data, kemudian pilih data harta tetap. Kedua, akan muncul tampilan awal seperti ini, kemudian klik plus atau klik add data. Selanjutnya, masukkan data harta tetap dengan lengkap. Yang terdapat di layar ini adalah nama, kelompok, tanggal beli, harga beli, nilai residu, umur ekonomis, lokasi, departemen, akumulasi beban per tahun ini, terhitung tanggal, nilai buku, beban per bulan. Setelah sekiranya semuanya terinput, kemudian klik rekam. Berikut langkah-langkah pembuatan harta tetap komputer, yakni 1. Pilih menu data-data, kemudian pilih data-data harta tetap. Maaf, Relap, tadi untuk komputer diganti menjadi bangunan. Tampilan data harta tetap awal adalah seperti berikut. Kemudian klik plus atau add data, dan masukkan data harta tetap dengan lengkap. Sekaligus lakukan penginputan kelompok data harta tetap lainnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Angelina. Data pajak, kode PPN, pajak, pajak pertambahan nilai, nilai persentase 10%, akun beli 150000010 yaitu pajak dibayar di muka. Akun jual 21000080 yaitu hutang pajak penjualan. Berikut langkah-langkah pembuatan data pajak, yakni pilih menu data-data, kemudian pilih data pajak. Ini tampilan awal data pajak, kemudian klik plus. Masukkan data pajak dengan lengkap, kemudian klik rekam. Ini tampilan setelah selesai direkam. Selanjutnya, silakan untuk Helena memaparkan materi. Yang berikut data kelompok produk. Yang pertama, sifat persediaan itu ada 3. Yang pertama disimpan, yang kedua dijual, yang ketiga dibeli. Yang berikut sistem persediaan itu FIFO costing. Yang ketiga list akun, keterangan kode akun kelompok barang homset. Berikut keterangan kode akun kelompok barang offset. Yang pertama harga pokok dengan nomor 51000020 HTT offset. Yang kedua penjualan dengan nomor 41000020 penjualan offset. Yang ketiga, retur penjualan dengan nomor 41000020 penjualan offset. Yang keempat, persediaan dengan nomor 140000020 persediaan offset. Yang kelima, konsinyasi dengan nomor 210000030 yaitu utang konsinyasi. Yang keenam, pengiriman beli dengan nomor 140000098 dengan persediaan dalam perjalanan beli. Yang terakhir, pengiriman jual dengan nomor 140000099 yaitu persediaan dalam perjalanan jual. Yang berikut data produk. Yang pertama produk homset. Itu ada 3 kode barang. Yang pertama GA001 dengan deskripsi TV. Satuannya adalah unit dengan stok minimal 2. Harga jualnya dengan Rp3.500.000 dengan vendor PT Tuli Putih. Yang kedua, kode barang GA002 dengan deskripsi mesin cuci. Satuannya adalah unit dengan stok minimal 2.
harga jual Rp2.000.000 dengan vendor PT Tuli Putih. Yang ketiga, kode barang GA003 dengan deskripsi kulkas, satuannya adalah unit dengan stok minimal 2, harga jual 2 juta dengan vendor PT Tuli Putih. Yang berikut langkah-langkah pembuatan data produk, yakni yang pertama pilih menu data-data, kemudian pilih data produk seperti yang di bawah ini. Yang kedua, tampilan awal data produk, kemudian klik plus. Yang ketiga, masukkan data produk dengan lengkap, sekaligus membuat kelompok barang seperti yang seperti gambar di bawah ini. Yang berikut tampilan akhir data produk. Selanjutnya kita masuki transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2022. Pertama adalah kas masuk dengan dokumen pertama dengan nama transaksi pengisian kas kecil. Kas masuk dari PT Gemilang Abadi dengan nomor KM001 tertanggal 2 Januari 2022. Diterima dari Era Samapta dengan jumlah 2 juta dengan keterangan kas kecil atau transfer antar kas. Penyelesaian dokumen 1 yaitu lakukan pengisian seperti berikut, yaitu dari, untuk atau ke, tanggal, nomor referensi, departemen, dan keterangan, serta nilai. Kemudian klik rekam. Transaksi kedua yaitu kas keluar dengan dokumen nomor 2, membayar iuran listrik dari dibayarkan kepada bagian operasional dengan nomor KL001 tertanggal 3 Januari 2022 dengan jumlah Rp300.000. Keterangannya pembayaran listrik. Penyelesaian dokumen 2 adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam akun kas, masuk kas keluar. Isi semua data-datanya, kemudian klik rekam. Selanjutnya dokumen 3, yakni tentang pembelian secara tunai oleh CV Cendana dengan nomor PE001 tertanggal 5 Januari 2022 dengan faktur dan terdapat kode nama item di order harga dan total. Kodenya itu GA006 dengan nama item LCD proyektor, di ordernya 10, harganya Rp1.500.000 per item, totalnya Rp15 juta dengan PPN Rp1.500.000, dan total akhir adalah Rp16.500.000 dengan administrasi oleh Anindya Putri. Penyelesaian dokumen 3 adalah dengan masuk akun pembelian dan invoice, kemudian isi semua data-datanya, data transaksinya. Setelah semua terisi, klik rekam. Sebelumnya, checklist bagian tunai. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Angelina. Yang berikut adalah pembayaran utang usaha dokumen 4, pembayaran utang usaha. PT Gemilang Abadi Jalan Kamelia Putih nomor 2, nomor PE002 tanggal 7 Januari 2022 dibayar kepada CV Cendana dengan jumlah Rp4.500.000 dengan keterangan pembayaran utang atas faktur INVC 03 sejumlah dengan huruf Rp4.500.000. Penyelesaian dokumen 4, yang pertama, tampilan awal pembayaran utang usaha, lalu klik baru. Lalu, lakukan pengisian seperti data berikut, checklist giro, dan klik rekam. Penerimaan barang, dokumen 5, membeli TV kepada PT Tuli Putih secara kredit. Dengan kode GA001, namanya TV dengan jumlah 1, harganya Rp3.500.000.
ada PPN-nya 350.000, maka totalnya 3.850.000. Dan ini fakturnya berkode PE003, terminnya 2/10, N/30, tanggal 10 Januari. Tanggal kirim 10 Januari 2022. Penyelesaian dokumen 5. Lakukan transaksi seperti berikut. Klik kotak di bagian term pembayaran. Kas masuk. Dokumen 6. Penambahan modal dari pemilik. Diterima dari Era Samapta sejumlah 25 juta dengan bukti kas masuk nomor KM002 pada 15 Januari 2022. Setoran modal pemilik masuk ke Bank BCA. Penyelesaian dokumen 6. Pilih menu kas dan bank, lalu pilih kas masuk. Tampilan awal menu kas dan bank. Klik baru. Lakukan transaksi seperti berikut, lalu klik rekam. Yang berikut adalah giro keluar. Pencairan giro pada tanggal 7 Januari 2022. Bukti kas masuk dibayarkan kepada CV Cendana dengan jumlah 4.500.000. Keterangannya adalah pencairan giro tanggal 7 Januari 2022. PT Gemilang Abadi nomor KL001 pada tanggal 16 Januari 2022. Yang berikut adalah penyelesaian dokumen 7. Ini adalah yang atas adalah tampilan awal giro keluar. Lalu pilih klik giro cair. Yang selanjutnya adalah sesuaikan tanggal jatuh temponya dan klik rekam. Selanjutnya untuk Helena. Yang berikut pembayaran piutang usaha, dokumen 8 dengan pembayaran piutang usaha dengan bukti transaksi kwitansi dengan nomor PJ001 tanggal 17 Januari 2022 dengan nomor giro GR001 sudah diterima dari PT Harapan Jaya sejumlah 3 juta rupiah dengan keterangan pembayaran piutang atas faktur INV 01 dengan sejumlah huruf. Yang berikut penyelesaian dokumen 8. Yang pertama, lakukan transaksi seperti berikut. Kemudian checklist giro, kemudian rekam. Yang berikut akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu input no giro dengan GR002, jatuh tempo dan nama bank, kemudian klik OK. Yang berikut order penjualan dengan dokumen 9 menerima order barang secara tunai. Dengan transaksinya order penjualan dengan customer Malik, kode GA002 dengan nama item mesin cuci, kitinya 2, harganya dengan 2 juta rupiah, total 4 juta rupiah. Kedua, kode GA003 dengan nama item kulkas dengan kitinya 2, harganya 2 juta rupiah dengan total 4 juta rupiah. Dengan subtotal 8 juta, PPN 800.000 rupiah dengan total 8.800.000 rupiah dengan tanggal kirim 19 Januari 2022. Dengan administrasi. Berikut penyelesaian dokumen 9, yaitu tampilan awal order penjualan, lalu klik baru. Yang kedua, lakukan transaksi seperti berikut, lalu klik rekam. Yang berikut invoice penjualan. Yang berikut invoice penjualan dokumen 10, menerima order barang secara kredit. Dengan bukti transaksi order penjualan dengan customer PT Bunga Melati dengan kode GA004 dengan nama item AC, kitinya 3 dengan harga 3 juta, total 9 juta rupiah.
Berikut GA005 dengan nama item komputer, intinya 2 dengan harga 4 juta rupiah dan total 8 juta rupiah. Subtotalnya 17 juta rupiah, PTN 1.700.000 rupiah dan total 18.700.000 rupiah. Tanggal kirim 20 Januari 2022. Yang berikut penyelesaian dokumen 10. Yang pertama, pilih menu penjualan seperti di bawah ini, lalu pilih order penjualan. Yang berikut tampilan awal menu order penjualan, lalu klik baru. Lakukan pengisian transaksi seperti berikut, lalu klik rekam. Yang ke-11 adalah retur penjualan dengan dokumen nomor 11, yaitu retur penjualan tunai oleh PT Gemilang Abadi dengan nomor PJ004 tertanggal 22 Januari 2022 dengan customer Malik dan itemnya 2. Kode pertama adalah GA002, yaitu item mesin cuci. Di returnya itu 1 dengan harga 2 juta, total 2 juta. Dan yang kedua adalah GA003, itemnya kulkas, returnya 1, harganya 2 juta, dan total 2 juta. Totalnya itu 4 juta sebelum PPN, setelah PPN adalah 4.400.000 rupiah. Tertanggal kirimnya 22 Januari 2022. Penyelesaian dokumen 11 adalah dengan tampilan awal retur penjualan, lalu klik baru. Itu terdapat di dalam menu penjualan, lalu retur penjualan. Yang kedua, memilih pelanggan umum, lalu klik OK. Terakhir adalah lakukan transaksi, lalu rekam. Nomor 12 yaitu dokumen ke-12 tentang giro masuk. Dengan alat pencairan giro masuk tanggal 17 Januari 2022 oleh PT Harapan Jaya nomor PJ 001 tertanggal 23 Januari 2022 dibayarkan kepada PT Harapan Jaya dengan keterangan pencairan giro dari PT Harapan Jaya tertanggal 17 Januari 2022 sejumlah 3 juta rupiah. Dan penyelesaian dokumen 12 adalah dengan klik akun kas dan bank, masuk ke dalam giro masuk, klik giro cair, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik OK. Kemudian sesuaikan tanggal jatuh tempo dan akun-akun kas lainnya, lalu rekam. Dokumen ke-13 yaitu kas masuk dengan nama menerima pendapatan bank. Tertanggal 25 Januari 2022, menerima pendapatan bunga dari Bank BCA 0O002 sebesar 2 juta rupiah. Dan penyelesaian dokumen 13 yaitu masuk ke akun kas dan bank, masuk kas masuk, kemudian klik baru, dan lakukan pengisian seperti berikut. Akun kas, terus dari cek nomor berapa, tanggal, sebesar memo, lalu klik kode-kodenya, setelah itu klik rekam. Dokumen ke-14 yaitu invoice penjualan tunai dengan diskon oleh PT Gemilang Abadi dengan nomor PJ005 tertanggal 26 Januari 2022 dengan customer yaitu CV Langit Cerah dengan kode GA004 item AC dijual 1, harganya 3 juta rupiah, total 3 juta sebelum PPN dan setelah PPN adalah 3.300.000. Administrasinya oleh Alindia Putri. Selanjutnya untuk Aji, silakan dipaparkan. Oke, nomor 14 itu adalah invoice penjualan. Dokumen 14, penjualan tunai dengan diskon. PT Gemilang Abadi di Jalan Kamelia Putih nomor 2 dengan nomor PJ 005 tanggal 26 Januari 2022. Customernya adalah CV Langit Cerah dengan faktur
Kodenya adalah GA004 dengan nama item air conditioner atau AC. Kuantitinya minimal 1 buah dengan harga 3 juta rupiah dengan total 3 juta rupiah, subtotalnya 3 juta rupiah, PP-nya sekitar 300.000 rupiah dengan total 3.300.000 rupiah. Tanggal kirimnya adalah 26 Januari 2022 dengan administrasinya dengan nama Anindya Putri. Penyelesaian dokumen 14. A. Lakukan pengisian transaksi seperti berikut. Lalu rekam. 15. Kas keluar. Dokumen 15. Membayar gaji karyawan. Ini ada dari PT Harapan Jaya Jalan Gelatik Raya nomor 41 dengan nomor KL002 dan pada tanggal 28 Januari 2022 bukti kas keluar dibayarkan kepada Tubagus Jadi dengan jumlah 2 juta rupiah gaji bulan Januari 2022. Penyelesaian dokumen 15. A. Ini adalah tampilan awal kas keluar. Setelah itu, klik baru. B. Lakukan pengisian transaksi seperti berikut. Lalu rekam. Nomor 13. Kas keluar. Dokumen 16. Pembelian ATK dan perlengkapan kantor. Ini dari PT Gemilang Abadi di Jalan Kamela Putih nomor 02 dengan nomor KL003 pada tanggal 29 Januari 2022 dengan catatan bukti kas masuk dibayarkan kepada PT Tulip Putih jumlahnya sebesar 120.000 rupiah dengan keterangan membeli alat tulis kantor dan peralatan kantor. Penyelesaian dokumen 16. A. Tampilan awal kas keluar. Klik baru. B. Lakukan pengisian transaksi seperti berikut. Lalu rekam. Silakan untuk Lasma memaparkan materi selanjutnya. 17. Transfer kas. Dokumen 17 itu transfer kas ke bank. Tanggal 30 Januari 2022, penyetoran uang tunai dari kas ke bank sebesar penyelesaian dokumen 18. A. Lakukan pengisian seperti berikut, lalu rekam. Itu 2 juta. 18. Order penjualan. Dokumen 18. Transaksi penjualan tunai PT Gembila Abadi, Jalan Camalia Putih, nomor 02. Nomor PJOO 5. Tanggal 31 Januari 2022. Order penjualan customer CV Langit Cerah. Kode GA-002, nama item mesin cuci Kit 8 2, harga 2 juta, total 2 juta. Kode GA-003, nama item itu kulkas, Kit-nya 1, harganya 2 juta, totalnya 2 juta. Nomor 3 itu GA-006, nama item itu LCD Procurator, item itu 2, harganya 1.500.000. Totalnya itu 1.500.000, subtotalnya itu 5.500.000,
PPN itu 550, total 6.500.000. Tanggal kirim 31 Januari 2022, administrasi Tubagus Jordi. Penyelesaian dokumen 18. A. Pilih menu penjualan lalu pilih order penjualan. B. Lakukan pengisian transaksi seperti berikut lalu rekam. 19. Pengiriman barang. Dokumen 19. Pengiriman barang atas transaksi tanggal 31 Januari 2022. PT Gambila Abadi, Jalan Kamelia Putih nomor 2. Nomor PJ 05 tanggal 31 Januari 2022. Fakturnya customer CV Langit Cerah. Kode GA02. Nama itemnya mesin cuci. Kit A-nya 2. Harganya 2 juta. Totalnya 2 juta. Kodenya GA03. Nama itemnya kulkas. Kit A-nya 1. Harganya 2 juta. Totalnya 2 juta. Kode 3 itu GA06. Nama itemnya itu LCD Procator. Kit ada 2, harganya 1.500.000, total 1.500.000, subtotal itu 5.500.000, PPN-nya 550, total 6.500.000. Tanggal kirimnya 31 Januari, administrasi Tubagus Jordi. Penyelesaian dokumen 19. A. Tampilan awal pengiriman barang, lalu klik baru. B. Klik pada kotak nomor SO. C. Lakukan pengisian seperti berikut lalu klik lanjutkan. 20 adalah tutup buku akhir bulan. Yang pertama, pilih menu tutup buku, lalu pilih tutup buku akhir bulan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, klik OK. Bila muncul seperti ini, klik ya. Dan dalam fasilitas ini, fasilitas otomatis, unrevaluasi valuta asingnya. Atau jangan di checklist valuta asingnya. Lalu rekam. Atau di sini tertulis proses. Bila muncul tampilan seperti ini, klik ya. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini, lalu yang kedua satu adalah analisa laporan keuangan sebelum tutup buku akhir bulan. Satu itu laba rugi. Tercatat dari pemasukan bulan Februari tahun 2022 dengan grafik tertinggi itu 1 juta. Dan yang kedua itu neraca pencatatan Februari 2022 dengan tertingginya itu 470.891.000 rupiah. Dan terendahnya itu 68.250.000 rupiah. Kemudian saldo bank Februari 2022 dengan saldo tertinggi yaitu 32.400.000 rupiah dan terendahnya itu ralat 32.400.000 rupiah itu saldo bank bagian kas dan saldo bank bagian banknya itu 12.180.000. Dan dalam kas kecilnya itu terdapat 2 juta rupiah dan kas biasanya itu terdapat 30.400.000 rupiah. Kemudian masuk ke dalam analisa rasio. Bulan Februari 2022. Selanjutnya adalah break even. Break even di sini terdapat diagram atau fakturnya itu naik. Faktur penjualannya naik. Silakan untuk Angelina, paparan materi selanjutnya. Yang berikut adalah laporan sebelum tutup buku akhir bulan. A. Neraca saldo. Pilih neraca saldo, lalu isi seperti data berikut. Ini tampilan-tampilan neraca saldonya.
Sekian pemaparan pembahasan pencatatan kita dari kelompok 2 tentang pencatatan Zahir Accounting PT Gemilang Abadi. Sekiranya ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.